menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Greeting. Morning, Mr. Semi. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Baik, selamat pagi untuk anak-anak kelas 11 IPA. Pagi. Kalian apa kabar? Baik. Baik ya. Pintar juga dalam keadaan yang baik-baik tadi. Ya, tadi dalam perjalanan ini hujan. Tapi karena rindu ketemu kalian, mau belajar harus rawat. Makin mantap. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Oleh karena itu, Mister minta dari siapa ya? Dari Nali, pimpin dalam doa. Ini kalau membuat kita mengajar kita pagi ini, mari kita melakukan doa. Bapak terima kasih kepada ini, kami buat kamu dari sekarang, sekarang kami memulai pembelajaran ini kepada kami, dengan membaca dan apa yang kami belajar kami memulai belajar kami, Amin. Terima kasih Nabi. Nah, berdoa itu penting buat kita karena apa? Orang Kristen bilang berdoa itu nafas kehidupan, ya kan? Jadi kalau misalnya kita berdoa, apalagi sebelum pembelajaran itu akan berjalan dengan baik dan kalian bisa memahami materi yang diberikan, gitu ya. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut dalam materi, kita ingin share informasi terbaru nih buat kalian. Berdasarkan apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Nah, kalian ada yang tahu bahwa dalam bulan ini ada agenda penting apa yang ada di Indonesia? Oke, dalam bulan inilah agenda penting nih bagi bangsa Indonesia nih. Ada bilang hari guru, ada bilang hari pahlawan, apa lagi? Perang Australia Indonesia. Australia Indonesia. Oke, bukan. Itu informasi, tapi ada yang lebih penting lagi yang patut diingat nih. Sejarah dalam sejarah nih. Apa ya? Tidak tahu? Iya. Oke. Dalam bulan ini sebentar lagi tinggal 7 hari. Nah, marilah kita akan mengadakan namanya kegiatan yang di Indonesia G20. G20 itu pelaksanaannya di Bali, di mana menghadirkan 20 negara dengan kekuatan ekonomi top, ya tentunya terbaik kan, negara-negara. Nah, salah satunya Indonesia. Kita berbangga karena Indonesia menjadi tuan rumah, gitu kan. Perdana nih, perdana. Jadi kita walaupun tidak ikut ke sana ikut menghadiri, tapi kita harus mendukung sehingga proses kegiatan G20 ini bisa berjalan dengan baik. Karena 20 kepala negara akan hadir dalam kegiatan ini. Gitu ya. Oke? Jadi harus bangga dengan Indonesia. Indonesia luar biasa. Jadi tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Indonesia top, keren. Makanya kemarin itu Pak Jokowi sudah terbang ke Bali untuk meninjau lokasi persiapan. Oke, itu sekedar informasi buat kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita harus semangat dulu kan, ice breathing dulu. Tapi ice breathingnya jangan dari Mister Light lah.
dari yang lain, anak ahli lah. Ada yang punya ide mau mengadakan ice drinking apa? Yang simpel, yang tidak makan waktu. Siapa bisa pimpin? Petik jari. Oke, petik jari. Tunggu, silakan pimpin teman-temannya. Jadi kita proses baking kita nanti jari, nanti ya masing-masing kayak misalkan mulai contoh kita tepuk tangan unggul nanti lanjut dengan sebut nama lain selain saya. Jadi tidak boleh ulang nama yang baru dipanggil atau baru disebut. Oke, siap. Coba. Kita coba. Silakan. 1, 2, 3. Unggul Salmon. Simon David. David Nali. Ina. Seni John. Jiwantara. Maravita. Kita Unggul. Nah, Victor juga itu bermain. Panggilannya Sebi gitu kan. Dari Victor Sebi kan panjang banget. Mulai dari Nanti kalau selesai kita ulang lagi. Oke, lanjut. Ya. 1, 2, 3. Ina David. David Salmon. Salmontara. Karajuan. Jiwa Tumbuh. Bisa Sebi di mana? Bisa. Itu dari kecepatan atau Oke, jadi sekedar hiburan buat untuk fokus. Nah, selanjutnya Mr. Lim akan menunjukkan video motivasi buat kalian karena generasi sekarang ini haus akan motivasi, benar tidak? Ya kan? Pengarahan supaya kalian bisa tumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Apalagi anak-anak Mandega Jaya itu harus. Nah, ini satu video motivasi seperti biasa bisa disimak dan kalian memberikan tanggapan dari video ini. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. And young people, if you stay with them, you will be full of energetic. But the advice I give to the young people is that also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. Alibaba 18 years to today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. In the plane. I'm working hard. My team working very hard. It's really good to be idealistic, but be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it, even though it's impossible to know everything up front. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast, because there's always someone who wants to slow you down. In our society, we often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes that we ignore all the things wrong today if we do nothing. The reality is, anything we do today is going to have some issues in the future. But that can't stop us from getting started. So what are we waiting for? It is time for our generation defining great works.
untuk berubah. Tidak ada pilihan untuk berubah. Dan itu yang saya sadari dan kemudian membuat saya menjadi tambah yakin teknologi itu kunci. Dan kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan ditinggalkan. Berarti sesungguhnya yang kita butuhkan bukan kemampuan teknisnya, tapi yang kita butuhkan kesabaran untuk terus mau belajar hal yang baru. Skill menjadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Itulah yang saya rasa akan bisa membuat kita terus relevan kapanpun dan dimanapun. Tepuk tangan dong. Nah, anak-anak, tadi itu bentuk ceramah umum yang disampaikan oleh beberapa tokoh terkenal. Tokoh yang pertama ada Jack Ma, yang kedua Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Oke, yang ketiga Najwa Shihab. Oke, Mister mau bertanya pada kalian, informasi apa, penting apa yang kamu dapatkan itu benar-benar menginspirasi kamu nih, gitu ya. Mister mau cek. Oke, Yohanes, dari 3 tokoh itu yang apa yang kamu tangkap? Siapa yang menginspirasi kamu? Jack Ma. Oke. Apa yang menginspirasi? Nah, dia berkata bahwa apa yang kita lakukan akan terjadi oleh generasi muda. Berarti dalam masa depan. Generasi muda penentu masa depan, itu yang kamu dapatkan. Jual dari 3 itu? Jack Ma. Kenapa Jack Ma? Nah, dia katakan bahwa tidak ada yang berarti diri sendiri. Kita itu harus memperhatikan kerja kita supaya kita bisa mendapatkan yang lebih. Oke, harus kerja keras. Ya. Sekarang buat ini kamu yang terinspirasi dari siapa? Siapa? Ada tidak? Oke. Kamu yang terinspirasi. Oke. Anak muda harus berdampak. Oke. Thank you. Oke. Sama. Nah, dari saya yang tadi disampaikan oleh Mas Yosia bahwa kita bisa sukses apabila kita mau bersama untuk belajar hal baru. Jadi ketika ada sesuatu yang baru dan menantang, jangan takut untuk mencoba. Kita harus berani mengambil risiko untuk mencoba hal baru. Siapa tahu dengan hal baru tersebut bisa menuntut kita kepada sukses akan kita dapatkan. Oke. Belajar hal baru. Anak generasi muda belajar hal baru. Tara, kamu sudah belajar hal baru. Kamu kan generasi muda nih. Ada yang kamu pelajari hal baru? Ada tidak? Banyak. Banyak. Coba 1. Tentang mencintai bangsa. Kamu belajar tentang mencintai bangsa. Apa yang kamu lakukan dengan bentuk mencintai bangsa? Belajar terus belajar. Dengan menaati peraturan dan belajar menunjukkan bahwa kamu mencintai bangsa. Oke ya. Thank you. Oke, Umbu. Dari 3 tokoh itu salah satu yang menginspirasi. Tiga-tiganya menginspirasi. Apa kata kunci kesimpulan yang bisa kamu simpulkan dari ketiga? Jadi kalau dari Jack Ma itu kata kunci keadaan di generasi muda. Dari Mark Zuckerberg itu permasalahan dan juga dari Najwa itu teknologi. Jadi kalau kita buat ini 3 kata kunci menjadi satu kesinambungan itu generasi muda menggunakan teknologi dan membuat masalah. Nah, setiap hari kita lakukan itu ada masalah. Dan untuk membuat satu perkembangan atau perubahan teknologi sangat kita butuh. Jadi mau tidak mau dalam hidup kita sebagai generasi muda pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah. Tapi justru kita harus sadar bahwa dari ada masalah kita bisa berpikir secara efektif, kita bisa berpikir secara luas bahwa permasalahan yang terjadi kita bisa cari tahu solusinya. Jadi kalau semakin banyak permasalahan, pasti semakin banyak solusi. Dan semakin banyak solusi artinya semua orang mau berpikir.
Jadi kita sebagai generasi muda harus tanggap terhadap setiap permasalahan yang ada dan juga berpikir secara efektif untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Oke, terima kasih buat Umbu. Nah, pendapat kalian semua itu benar adanya. Bisa memberikan apresiasi buat kalian yang terinspirasi dari video tadi. Nah, kita berharap bukan cuma terinspirasi, tapi kalian melakukan, harus berdampak, melakukan. Jadi itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kalian. Nah, kita lupakan video tadi. Kita masuk, Mister ingin bertanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Struktur teks ceramah dan kaidah bahasa. Struktur teks ceramah dan kaidah kebahasaan. Luar biasa. Masih ingat strukturnya ada berapa? Ya. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi. Ketiga, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata ganti. Orang pertama tunggal dan yang kedua, kata-kata. Yang ketiga, sebab akibat. Yang berikut, kata kerja mental. Yang terakhir, kata persuasi. Baik, Mister senang karena kalian masih mengingat materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Kita akan masuk kepada subtopik selanjutnya. Kita akan masuk pada menulis teks ceramah. Kita akan masuk dalam materi apa? Menulis teks ceramah. Kalian bisa perhatikan di depan sini. Untuk hari ini kita masuk di kompetisi dasar 3.6 dan 4.6, di mana tujuan pembelajarannya itu memahami langkah-langkah menulis teks ceramah, dan kalian diminta untuk mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana kalian mampu memahami langkah-langkah menulis teks ceramah. Selanjutnya, ketika kalian sudah mengetahui memahami langkah-langkahnya, langkah selanjutnya kalian akan menulis teks ceramah berdasarkan permasalahan aktual yang ada dan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi hari ini fokusnya kita pada kalian diajarkan kita bersama-sama memahami langkah-langkah menulis teks ceramah. Lalu setelah kalian memahami, kalian diminta untuk menulis teks ceramah. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan materi minggu lalu atau hari ini? Kalian siap untuk mengikutinya? Siap. Baik, kalau sudah siap, Mister juga senang. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, kita mau mengecek dulu kehadiran dulu. Kehadiran paket uang. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Luar biasa telah terlaksana. Oke. Nah, anak-anak, tadi Mister telah menunjukkan satu video ceramah umum dari tokoh-tokoh terkenal dan kalian sudah menyimaknya. Benar? Benar. Nah, selanjutnya supaya kalian mampu menulis teks ceramah, tentu kita harus memahami materi ceramah, ya kan? Ya. Jadi Mister ingin kalian memperhatikan materi hari ini, materi menulis ceramah.
Kalian bisa siapkan catatan kalian. Nah, tidak sudah tampak? Sudah ya. Langkah-langkah menulis teks ceramah itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu menentukan topik. Menentukan topik. Apa yang kalian ketahui tentang topik? Apa yang kalian pernah dengar topik? Pernah ya? Pernah dengar judul? Pernah ya? Oke. Nah, kira-kira topik atau judul itu apa? Apa kira-kira? Topik itu apa? Sesuatu yang dibahas. Oke, topik itu sesuatu yang dibahas. Sesuatu yang diperbincangkan. Betul ya, yang disampaikan oleh Umbu. Topik atau judul itu sesuatu yang dibahas, poin penting yang dibahas, gitu kan? Nah, topik ini bisa diambil dari keterampilan, bisa diambil berkaitan dengan keahlian, bisa juga diambil berdasarkan pengalaman pribadi, hobi, pendapat pribadi, minat kalian, dan lain sebagainya. Jadi topik ini tidak terlepas dari tema yang bisa kalian pilih juga misalnya. Kalian bisa mengambil topiknya yang berkaitan dengan tema pendidikan, bisa juga. Bisa mengambil topik yang ada kaitan dengan tema kesehatan, bisa juga. Kalian bisa mengambil topik berkaitan tema budaya, sosial, politik misalnya, kesehatan dan lain sebagainya, itu bisa. Nanti dari tema itu dipilihlah topik, judul yang menurut kalian, oh ya saya kayaknya pengen angkat tentang topik ini. Ada yang angkat? Nah, kalau misalnya kasih contoh nih, temanya, oke, kalian coba buat topik dari tema pendidikan misalnya. Kalau misalnya pendidikan nih, topiknya apa kira-kira yang ingin kalian angkat? Topik ceramahnya. Dampak pendidikan bagi pelajar. Bagus. Hanya usahakan lebih fokus kepada dampak pendidikan bagi pelajar. Misalnya apa? Supaya lebih dekat dengan kita, alangkah baiknya ditambah dampak pendidikan bagi pelajar di Nusa Tenggara Timur misalnya. Jadi fokus supaya lebih dekat ke kita ini. Oke ya, good, thank you Tara. Kalau misalnya kesehatan, apa kira-kira topik yang mau diangkat? Pentingnya menjaga kesehatan fisik. Pentingnya menjaga kesehatan fisik. Oke, itu dari Yohanes. Menjaga kesehatan diri. Oke, dari topik kesehatan pengen angkat tentang kebersihan diri. Bagus. Tadi Umbu bilang mau berbicara tentang COVID-19, ya kan? Bagus. Itu tema kesehatan. Kalau misalnya sosial, apa topik yang bisa diangkat? Bullying, oke, bagus nih bullying. Bullying ini bisa diangkat dari topik ceramah yang menarik karena dekat dengan keseharian. Iya, anak-anak kita lingkungan sekolah, bullying, bagus. Dan lain sebagainya. Oke, jadi dari sini kita sudah bisa lihat bahwa kalian memahami, oh, kalau dikasih tema begini, topiknya bisa tentang ini, gitu ya. Ada yang belum nangkap tentang ini tema? Nangkap ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Langkah pertama menentukan topik, langkah yang kedua merumuskan tujuan ceramah. Tujuan adalah hal yang harus diperhatikan ketika sudah menentukan topik yang akan dibawakan.
untuk apa kita memberikan ceramah? Nah, tadi sudah pilih topik. Selanjutnya kira-kira tujuannya apa? Tujuan ceramah ini mau untuk apa kalian memberikan ceramah ini? Apakah memberikan informasi, memberikan edukasi, ingin mempengaruhi orang, atau apa? Jadi harus oke, ini targetnya saya, ceramahnya saya ini targetnya cocoknya di pelajar nih. Oh, targetnya saya cocoknya ini diberikan kepada kaum ibu, kaum bapak, atau cocok disampaikan di mana. Nah, itu harus ditentukan dengan baik. Begitu ya. Contoh kayak bullying. Oke, bullying ini tujuan saya mau berceramah ini begini. Oh, karena saya melihat bahwa di sekolah ini banyak kasus bullying. Oleh karena itu, khususnya di SMA Kristen Pandegajaya misalnya, saya ingin memberikan ceramah tentang bullying supaya mampu menyadarkan teman-teman saya misalnya untuk tidak melakukan bullying. Begitu. Itulah pentingnya kalian buat tujuan itu. Contoh tadi misalnya tadi COVID-19, apa kira-kira tujuannya? Mengedukasi siapa? Edukasi kalau di sekolah ya, edukasi murid tentang pentingnya menjaga kesehatan. Oke, good. Bagus ya. Ada yang mau bertanya tentang tujuan ini? Paham? Langkah berikut adalah setelah itu kita akan menyusun kerangkanya. Kerangkanya perlu disusun dulu. Apa saja kerangka yang dimaksud dengan kerangka? Rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Setiap bagian struktur yaitu pembuka, isi, dan penutup. Dibuat kalimat pokok atau ide pokoknya terlebih dahulu tanpa penjelasan detail. Jadi kerangka ini harus memperhatikan strukturnya. Strukturnya ada berapa? Ada 3. Jadi harus memperhatikan strukturnya. Di mana struktur yang pertama pembuka atau pendahuluan. Kita buat kerangkanya. Kira-kira di pendahuluan ini saya mau tampilkan apa ya? Biasanya isinya apa itu di pendahuluan? Salam. Lalu ada pengenalan, ya kan? Pengenalan diri. Lalu pengenalan isu. Ya, pengenalan topik apa yang akan dibahas. Itu tidak boleh dilupakan. Nah, dibuat kerangkanya. Ingat, jangan lupa harus buat 5 salam, ya kan? Ada 5 agama kan? Harus tampilkan 5 salam, ya kan? Habis itu memperkenalkan diri, jangan lupa, jangan sampai orang tidak tahu siapa yang berceramah ya. Padahal Wilhelmina Stella, siswa SMA Kristen Pandegajaya, tapi cara tidak memperkenalkan diri harus diperhatikan itu. Lalu selanjutnya memperkenalkan topik. Adapun judul ceramah saya pada pagi hari ini tentang bullying. Bullying merupakan bukan perkenalan topik ya. Atau bisa juga berdasarkan hasil pengamatan yang saya lihat di sekolah-sekolah banyak terjadi kasus bullying. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat tentang topik ini, bullying. Bullying merupakan kita pengenalan. Why? Kenapa kita pengen angkat tentang topik ini dan memperkenalkan tentang topik yang mau diangkat di bagian pendahuluan atau pembukaan. Lalu kerangka berikut adalah isi. Nah, isinya harus apa saja? Itu harus mendukung argumen-argumennya ditampilkan di situ. Kenapa kita tidak boleh melakukan bullying? Dampak bullyingnya harus seperti apa? Ya kan? Solusinya bagaimana? Khusus untuk sekolah nanti itu semua termuat di dalam bagian isinya. Lalu buat kerangkanya yang berikut yaitu penutup. Penutup kan kesimpulan, penegasan ulang, ya kan? Oleh karena itu sebagai pelajar Pancasila kita harus menghargai, menghormati antar sesama umat beragama atau antar sesama siswa. Begitu ya, penegasan ulang. Pesan terakhir gitu ya. Pesan terakhir
Bukan lagu ya, bukan lagu. Tapi penegasan ulang di akhir pesan yang mau disampaikan, kata terakhir. Dibuat kerangkanya. Kerangka itu bukan keseluruhan, tapi kerangka poin-poin penting. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kerangka? Pak, oke. Selanjutnya menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka selesai dibuat, maka kembangkan kalimat pokok menjadi paragraf yang diberi penjelasan, baik secara induktif, kalimat pokoknya di awal maupun induktif di akhir paragraf. Jadi pengembangan kalimatnya. Jadi silakan dikembangkan menjadi, tadi kan kerangka sudah ada, dikembangkan menjadi satu paragraf yang utuh. Nah, selanjutnya nanti, ketika nanti setelah ini kalian akan menulis, membuat ceramah kan. Lalu setelah ceramahnya sudah selesai dibuat, kita harus perlu menyuntingnya. Menyunting itu apa? Kalian tahu menyunting? Melihat kembali, mengedit kembali, meninjau kembali. Jangan-jangan ada yang salah, kalimatnya kah, atau kurang huruf, penggunaan huruf kapitalnya tidak tepat, ada kalimat yang belum sempurna misalnya. Nah itu dilihat kembali. Nah ini langkah-langkah menyuntingnya ini seperti ini. Menyunting teks ceramah. Ketika kalian sudah menyusun ceramah, kalian langkah yang berikut adalah menyediakan bahan-bahan. Penyuntingan itu seperti apa? Lihat kamus. Jangan-jangan tidak EYD, ya kan? Tidak ejaan bahasa Indonesia. Lalu memperhatikan secara penyajiannya, isinya sudah tepat tidak? Jangan-jangan isi antara isi dan topik tidak nyambung. Salah lagi. Lalu memperhatikan kesalahan-kesalahan tanda baca di situ. Itulah yang disebut dengan menyunting. Jadi nanti setelah kalian selesai menulis, kita harus sunting kembali lagi, lihat kembali lagi. Sehingga nanti setelah itu baru kalian akan berceramah. Ada pertanyaan dulu berkaitan dengan langkah-langkah menulis ceramah dan menyunting? Pas? Kalau sudah pas, oke anak-anak, setelah kalian menyusun ceramahnya, kita akan berceramah. Tentu bukan hari ini berceramahnya, karena ini harus dibuat lagi. Tetapi kita perlu menyampaikan tentang langkah-langkah berceramah itu, hal-hal yang perlu diperhatikan saat berceramah itu seperti apa. Nah, yang pertama, ketika orang berceramah harus menguasai materi. Sebisa mungkin nanti kalian berceramah tidak pakai teks, benar-benar bicara. Harus percaya diri, harus menguasai materi. Lalu tunjukkan penampilan yang menarik. Nah, kalau bisa kita berharap kalian saat berceramah itu penampilan pun harus diperhatikan. Berbicara dengan singkat padat jelas, jangan bertele-tele, supaya orang yang mendengar itu nangkep. Karena konsentrasinya orang itu 15 menit saja, setelah itu orang sudah. Nah, kalau terlalu panjang juga orang akan sulit untuk menangkap informasi yang kamu bagikan. Jadi singkat padat jelas. Lalu intonasi, mimik, dan wajah harus tegas tuh. Perhatikan tuh, karena nanti minggu depan itu kita lomba jadi penilaian mimik intonasinya. Jangan sampai bicaranya orang tidak dengar, intonasinya pun. Selamat pagi hadirin semua, kami dari ini. Intonasi mimiknya pun tidak ada wajah yang tegas, tidak ada wajah ceria misalnya. Padahal topiknya ceria misalnya. Jadi mimiknya diperhatikan. Lalu gunakan gerak tubuh. Kalau kalian perhatikan misalnya kalau bicara tangannya gini terus ya. Iya, jadi orang itu akan gunakan
hidupkan tuh tubuhnya kalian. Penting, kalau kamu lihat orang berceramah, berpidato, itu selalu semangat kan? Harus gunakan gerak tubuh. Lalu kendalikan ketegangan. Jangan sampai kamu tegang itu akhirnya lupa materinya. Ya kan? Lalu gunakan bahasa yang baik dan benar. Terus jangan terpaku pada teks. Nah, kita punya teks, tidak usah pakai teks. Anak-anak merdeka harus mampu. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian berceramah. Ada yang masih tidak paham tentang ini? Langkah-langkah ini tentang ceramah, hal-hal yang harus diperhatikan? Jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas, maka selanjutnya Mister mau bertanya dulu, memastikan bahwa kalian benar-benar paham ini. Langkah-langkah menulis ceramah. Yang pertama, David. Langkah-langkah menulis ceramah yang pertama apa? Menentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua, Jovita, merumuskan tujuan ceramah. Yang ketiga, Tara, menyusun kerangka karangan. Dan yang keempat, Ina, mengembangkan kerangka tersebut menjadi satu teks. Oke. Paham semua ya? Oke, nah selanjutnya Mister akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya. Nah, kelompok ini menyesuaikan dari tema yang mau kalian pilih. Ada beragam macam tema. Ada tema pendidikan, tema kesehatan, sosial, budaya. Nah, coba kalian berpikir sejenak. Mister kasih kesempatan kalian berpikir, kira-kira tema apa yang mau saya angkat ya? Supaya nanti pembagian kelompok untuk kalian mendiskusikan tentang kerangkanya, penentuan topiknya, menyusun kerangka dalam kelompok kecil itu. Begitu ya? Oke, sudah? Oke, untuk kamu angkat tentang apa? Budaya, sosial, politik, apa? Sosial. Oke, kamu sosial. Kamu? Oke, mau ambil tentang religi, agama. Kamu? Kamu mau kesehatan? Oke, mau fokus ke kesehatan. Oke, nanti kamu sosial. Oke, tertarik sosial. Kalau kamu? Oh, pendidikan. Bagus. Mau tentang sosial, tema sosial. Sosial juga. Oh, kesehatan. Oh, pendidikan. Oh, pendidikan juga. Oke. Nah, selanjutnya yang pendidikan, coba kalian tutup sama pendidikan. Yang kesehatan sama kesehatan. Berarti dari pilihan ini berarti ada 4 tema ya. Ada yang pendidikan siapa? Pendidikan. Oke, pendidikan ada 4 orang. 3 orang. Sosial. Sosial 3 juga. 4. Kesehatan ada 2. Agama. Oh, kamu agama. Oke, baik. Nah, selanjutnya silakan kalian duduk dengan kelompoknya itu dulu, baru nanti dengar arahan selanjutnya. Silakan. Lu pendidikan Ini duduk. Bulan tahun datang sini Anis jadi. ada vaksin kan? Oh. Oke, sudah? Mana yang pendidikan? Kesehatan?
2 orang. Sosial 3 orang. Agama 2 orang. Oke. Nah, tugas kalian nanti setelah ini kalian berdiskusi dari tema itu, tentukan topiknya, tapi topiknya beda-beda. Masing-masing punya topiknya masing-masing, tapi didiskusikan bareng kelompok kalian. Lalu dalam kelompok itu masing-masing itu kembangkan kerangkanya. Tanya sama temanmu, teman, ini kalau misalnya topik saya tentang ini, kerangkanya apa saja, pembukaannya apa, isinya tentang apa, penutupnya tentang apa. Kalian berdiskusi, membantu temannya yang lain. Nanti setelah itu kembangkannya masing-masing, gitu ya. Pengembangannya masing-masing dari tema yang topik yang sudah kalian pilih. Tapi sebelum itu, mari kita simak contoh teks ceramah sehingga kalian ada gambaran tentang teks ceramah yang akan kalian buat. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Prislia Hasamasigaramba. Saya dari kelas 11 Ilmu Alam. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Pentingnya Self Love dalam Diri Kita. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya sapa teman-teman dan para hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Shalom. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Batu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf pegawai di SMA Negeri 1 Pulau Batu, yang saya hormati para hadirin yang berkenan hadir pada pagi hari ini, serta yang saya banggakan, yang saya cintai, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melangsungkan acara demi acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat sentosa. Terima kasih pula kepada teman-teman dan para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyinggung masalah yang sering kita temui di dalam diri kita, yaitu self-love. Teman-teman dan para hadirin yang saya cintai, kalian tentunya pasti pernah mendengar ataupun melihat kalimat yang bertuliskan self-love is so selfish important. Nah, di sini kebanyakan orang beranggapan bahwa mencintai diri sendiri itu merupakan hal yang egois. Padahal self-love sangat bertentangan dengan konsep egois itu. Self-love artinya kita dapat menerima dan menghargai segala sesuatu yang terikat dengan diri kita, baik itu fisik, mental, pikiran, maupun hati. Sedangkan egois artinya kita lebih banyak bertindak, lebih banyak bersikap untuk mementingkan diri sendiri di atas semuanya, bahkan kita dapat merugikan orang lain. Mencintai diri sendiri merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan. Tanpa disadari, ketika kita mencintai diri kita, kita akan memiliki pandangan yang positif terhadap hidup kita. Kita juga dapat merasakan hidup ini tanpa memikirkan beban yang berujung pada stres. Kita juga dapat merasakan kebahagiaan kehidupan kita dengan cara yang sederhana. Teman-teman dan para hadirin yang saya cintai, tak dipungkiri, kebanyakan orang ketika membuka sosial medianya lalu melihat seseorang yang sempurna atau yang lebih cantik daripada dirinya, pasti tingkat kepercayaan terhadap dirinya itu akan menurun. Atau pada zaman sekarang disebut sebagai insecure, sama halnya seperti saya. Tetapi teman-teman, itu adalah hal yang buruk. Kenapa?
Karena dengan hal itu, kita akan membuat mindset dalam pikiran kita bahwa standar kesempurnaan itu adalah seperti ini. Misalnya, kita dikatakan cantik apabila kita putih, apabila kita mancung, apabila tubuh kita mulus, atau pada zaman sekarang disebut sebagai good looking. Dengan hal itu, kita hanya terus berfokus pada keterpurukan, pada kekurangan yang kita miliki, seolah-olah kesalahan-kesalahan di dalam diri kita itu akan terus menetap di dalam diri kita. Teman-teman dan para hadirin yang saya cintai, sekedar mengingatkan, kalau kata kebanyakan orang bahwa menampilkan sesuatu di sosial media itu adalah hal yang terbaik dari mereka, kemudian diri kita lah yang tahu apa yang menjadi keburukan yang kita miliki. Sehingga ketika kita membuka sosial media, kita melihat seseorang yang sempurna, pasti langsung kita membandingkan diri dengan dia, membandingkan bagian yang terbaik dari mereka dengan bagian yang terburuk yang kita miliki. Itu tidak seimbang karena pastinya tingkat kepercayaan terhadap diri kita itu akan menurun. Ingat teman-teman, setiap manusia pintar dalam menyembunyikan keburukannya masing-masing. Jadi, kurang-kurangilah dalam membandingkan diri dengan diri orang lain dan perbanyaklah self-love dalam diri kita. Nah, di sini ada banyak cara untuk meningkatkan self-love. Di antaranya salah satunya yaitu kurangilah bersifat membandingkan diri dengan diri orang lain karena setiap manusia memiliki masalah masing-masing. Yang kedua, mulailah bersifat bodoh amat ketika ingin melakukan sesuatu yang menurut kamu itu baik dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, mulailah me time atau perbanyaklah waktu dengan diri sendiri. Dan yang terakhir, belajarlah memaafkan diri sendiri dan ikhlaskan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di masa lalu karena itu tidak dapat diubah. Tetapi jadikanlah itu sebagai pedomanmu dan pembelajaranmu dalam memperbaiki hidup ke depannya. Nah, teman-teman yang saya cintai dan para hadirin, di dalam mencintai diri sendiri ini juga merupakan ruang untuk mengekspresikan diri terhadap apa yang kita pendam selama ini. Dalam mengekspresikan diri, tidak perlu membeli barang-barang mewah, makanan-makanan yang mahal sebagai bentuk cinta kita terhadap diri kita, tetapi tingkatkan self-love dengan mewujudkannya dengan cara yang sederhana, seperti hal-hal yang kamu sukai atau yang kamu gemari. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan melalui ceramah saya pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan perbuatan, mohon dimaafkan dengan sepenuh hati. Ingat, mencintai diri sendiri bukanlah hal yang egois, tetapi hal yang penting untuk dilakukan. Semoga teman-teman dan para hadirin bisa mencintai diri sendiri tanpa membandingkan diri ini dengan diri orang lain, dan perbanyaklah me time dan berpikir positif terhadap hidup. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermakna dan bisa berguna bagi kita semua dalam menjalankan hari-hari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyimak contoh video teks ceramah. Kalian juga sudah dalam bentuk kelompoknya. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan bagikan LKPD-nya. Nah, anak-anak, kalian akan berdiskusi untuk membuat kerangka. Nah, Mister ajarkan di situ sudah LKPD-nya sudah ada. Nah, kalau bisa kita akan buat kerangka ini menggunakan strategi roda berputar.
Masuk roda bertutur itu begini. Kalian buat, nah ini lingkaran seperti ini supaya memudahkan. Nah di sini topiknya apa? Lalu di sini bagian apa? Pembukaan terus diisi poin-poinnya. Lalu bagian diisi poin-poinnya. Lalu bagian penutup, diisi poin-poinnya. Ini teknik, salah satu teknik roda berputar supaya bisa membantu kita membuat kerangkanya. Oke, silakan kalian berdiskusi dalam kelompoknya. Ingat, temanya sudah ada, temanya dalam kelompok, tapi topiknya masing-masing. Silakan berdiskusi untuk membantu temanmu membuat kerangkanya. Gitu ya. Buatnya di mana? Di LKPD yang sudah lembaran yang sudah mereka bagikan itu. Nah, nanti pengembangannya pun di situ. Kalau misalnya kertasnya masih kurang, nanti minta sendiri bungkus. Ya. Untuk kerangkanya, ikuti langkah-langkah yang tadi, kan membuat kerangka dulu, baru pengembangan kerangka. Nah, kelompok ini bisa buat dalam kelompok kalian apa tema ya? Sosial. Oke, silakan di dalam kelompoknya tentukan topiknya dulu. Silakan tentukan topiknya. Buat roda berputar dalam bentuk roda berputar. Ya. Ini pada apa temanya? Pendidikan. Ini kesehatan, sosial, agama. Ini anak-anak agama nih, rohani. Ya. Silakan pilih topiknya. Kamu bisa kasih share topik yang menarik yang milenial yang hari ini apa? Itu bisa tuh. Sesuai dengan kebutuhan. Oke, silakan berdiskusi ya. Kalau tidak paham bisa diskusi dengan Mister juga, boleh tanya. Ya, ini contoh roda berputarnya, ini tekniknya, strateginya, memudahkan soalnya. Kalau itu memudahkan nanti kalian. Oke, silakan dikerjakan. Buat kerangkanya waktu 15 menit cukup? Cukup ya, 15 menit ya. Ya, buat kerangkanya 15 menit.
Oke, Anes, kamu ambil tentang bullying. Kalau kamu? Pornografi dan remaja. Apanya sudah? Sistematika sudah? Halo Juvita dan Penny, tim apa nih? Tema apa nih? Oh, tema kesehatan. Kamu tentang apa? Oh, kesehatan fisik dan mental. Oke, bagus, menarik ya topiknya ya. Kalau kamu? Apa? Manfaat olahraga. Oh, manfaat berolahraga. Manfaat berolahraga. Bagus. Kesehatan ya. Oke, bagian ini kelompok ini temanya apa nih? Tema pendidikan. Oke, kamu tentang apa nanti? Pendidikan dapat mengubah dunia. Pendidikan dapat mengubah dunia. Kalau kamu jual? Pentingnya membaca buku. Pentingnya membaca buku. Kalau saya, peran pendidikan dalam menggapai cita-cita. Oh, peran pendidikan dalam menggapai cita-cita. Kenapa kamu angkat topik itu? Karena pendidikan merupakan salah satu cara seseorang untuk menggapai cita-cita. Oke, silakan dikembangkan ya. Semangat. Oke anak-anak, waktu pembuatan kerangkanya sudah selesai, 20 menit sudah terlewati. Semua sudah? Sudah. Oke, Mister mau dengar dari kelompok ini dulu deh, pendidikan. Kuat sehingga dia bisa memperoleh suatu pekerjaan atau berikutnya yang dia harapkan. Oke. Terima kasih tangan buat kelompok telepon. Tema pendidikan. Tema kesehatan. Kita sudah? Topiknya apa? Pentingnya kesehatan fisik dan mental. Topiknya tentang apa? Pentingnya kesehatan. Oke. Pembukaan isu penutup sudah? Sudah ya. Oke. Kelompok ini sudah? Oke. Kelompok ini sudah juga. Nah, baik kalau sudah, selanjutnya akan pengembangan, akan menulis kerangkanya menjadi teks ceramah. Namun sebelumnya itu, Mister akan tunjukkan kepada kalian kriteria penilaian tentang teks ceramah yang akan Mister nilai, sehingga kalian pengembangannya nanti bisa memperhatikan penilaian ini. Supaya apa? Nanti saat pembuatan dan Mister periksa itu nilainya bagus. Nah ini penilaiannya untuk penilaian teks ceramah. Jadi nanti ada nama kalian, ada kelas, tema, judulnya apa, dibuat menjadi pengembangan. Lalu pembukaan, isi dan penutup. Ini format pengembangan ceramahnya. Nah untuk penilaiannya nanti itu Mister ada beberapa penilaian. Yang pertama itu isinya, dimana kalau kamu bagus maka sangat baik dan sempurna itu menguasai topik tulisan.
pengembangan pernyataan struktur relevan dengan topik yang dibahas. Jadi isinya itu sesuai dengan topik yang dibahas. Lalu yang berkaitan dengan struktur harus padat, jelas, strukturnya tertata dengan baik, ada di situ. Terus kosakatanya, ingat, penggunaan kosakata di situ, ingat, ada kata-kata teknis, ada unsur kebahasaan apa itu? Kata kerja mental, ada kalimat terpasi. Nah itu kata ganti itu dimasukkan, harus ada di situ, perhatikan. Lalu kalimatnya harus efektif. Jangan-jangan kalimatnya tumpang tindih. Perhatikan baik-baik. Harus tertata dengan baik kalimatnya. Lalu ingat mekanik. Penilaian terakhir mekanik itu berkaitan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan huruf kapital, penataan paragraf. Jangan-jangan nanti tata bahasanya hancur, ejaannya tidak benar, tanda bacanya tidak ada. Huruf kapital harusnya nama tempat ada huruf kapital, tapi tidak ada. Awal kalimat dipasang huruf kapital, tapi kalian tidak ada masukan. Jadi itu diperhatikan semua. Jadi penilaiannya untuk teks ceramahnya pertama perhatikan isinya, ada strukturnya, kosakata, kalimat, dan mekanik. Mekanik itu berkaitan dengan tata bahasanya, ejaan, tanda baca. Ada pertanyaan? Pas? Baik. Kalau sudah pas, selanjutnya kalian dipersilakan untuk mengembangkan kerangka yang telah kalian buat menjadi satu teks ceramah yang utuh. Kerjanya silakan masing-masing. Nah untuk pengembangannya ini kalau kita waktunya ini dimulai saat ini sampai dengan hari apa ya? Hari Senin minggu depan, ya. Karena ini proyek jadi harus dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Tulisannya dipersiapkan. Lalu minggu depan itu kan kita akan tampil, berarti harus menguasai materinya. Begitu ya. Jadi waktu pengerjaan proyek ini memakan waktu mulai hari ini sampai dengan hari Senin minggu depan. Hari Rabu, Selasa. Ya Selasa. Karena Rabu kita sudah tampil di dalam lomba. Gitu ya. Oke, silakan dikerjakan sampai nanti waktunya habis. Ini lagi waktunya 20 menit lagi. 20 menit lagi, jadi kalian silakan maksimalkan 20 menit untuk pengembangan. Lalu nanti karena waktunya tidak cukup, maka dilanjutkan setelah itu dari hari ini sampai hari Selasa. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, anak-anak, berhubung waktunya sudah mau habis, oleh karena itu semua sudah selesai belum? Belum ya? Karena waktu juga sudah mau habis dan kalian juga belum selesai. Jadi ini dilanjutkan pengerjaannya di hari ini sampai dengan hari Selasa. Nanti hari Rabu depan ditampilkan. Dari hari Rabu depan itu kalian menyerahkan teks ceramahnya dan kalian akan berceramah. Oke. Namun sebelum kita tutup, kita mau dengar salah satu dari kalian yang mungkin sudah di pertanyaan atau yang sudah selesai. Siapa yang sudah ready, siap? Oh, kamu sudah tapi masih di pertengahan. Oke, coba kita dengarkan bersama punyanya Salmon. Walaupun belum selesai, tapi coba kita dengar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sini Lari selaku Guru Bahasa Indonesia dan yang saya cintai teman-teman kelas 11 IPA sekalian. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Besar, karena atas ramahnya kita semua masih diberikan nafas kehidupan pada saat ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat dengan topik peran pendidikan dalam mendapat cita-cita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting baik untuk kehidupan pribadi maupun bagi keluarga, bangsa dan negara. Akan tetapi yang disayangkan adalah tidak semua orang dapat merasakan pendidikan layaknya orang-orang yang berada di daerah perkotaan. Tentunya Anda tahu bahwa sebagian kecil saudara kita masih belum dapat memperoleh pendidikan yang layak, terutama mereka yang berada di daerah terpencil yang sulit mengakses pendidikan ataupun jalur transportasi saja masih susah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Karena ya, terima kasih Salmon. Luar biasa punya Salmon. Ada yang mau kasih masukan dulu berkaitan dengan punyanya Salmon? Pas? Nah, masukan dari Mister punya kamu sudah bagus. Hanya mungkin nanti untuk semua nanti yang di bagian terhormat itu seandainya nanti yang hadir dalam ceramahnya kita itu ada bupati dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan yang terendah. Yang tertinggi itu menggunakan kata terhormat, sedangkan yang di bawahnya yang kami hormati, gitu ya. Jadi kalau level jabatannya yang hadir itu yang paling tinggi adalah bupati, atau dalam sini kepala sekolah, berarti yang terhormat kepala sekolah SMA Kristen Pandega Jaya, Bapak Samuel Purnamunyu BH, SPD MN. Itu. Sedangkan guru-guru misalnya yang kami hormati, gitu ya. Baik, terima kasih untuk punya Salmon yang sudah disampaikan. Coba Mister mau lihat kerangka yang lain dulu, coba. Kerangkanya bagus ini, punya pendidikan dan mengubah pendidikan dapat mengubah dunia. Bagus, punya kamu. Pentingnya membaca buku di era digital. Ya, kerangkanya sudah bagus ini. Pembuka, isi, penutup. Yang lain? Oke. Nah, anak-anak, Mister apresiasi hasil karya kerangkanya kalian. Kerangkanya kalian sudah luar biasa bagus. Jadi tinggal nanti dikembangkan lagi jadi satu tulisan yang mudah.
Baik anak-anak, kita sudah sampai di bagian penutup. Nanti seperti biasa refleksi pembelajaran hari ini untuk mengevaluasi pembelajaran. Mister akan kirim lewat BCR dan kalian silakan isi hasilnya. Nanti kirim supaya nanti Mister bisa lihat evaluasi pembelajaran. Nah selanjutnya itu untuk minggu depan perlu Mister sampaikan bahwa minggu depan itu kita akan mengadakan lomba berceramah. Lomba ceramah dari hasil yang sudah kalian tulis. Jadi minggu depan itu kita akan lomba, usahakan tampil yang terbaik supaya dapat juara, dapat sertifikat. Jadi itu akan bermanfaat buat kalian, dapat hadiah. Oleh karena itu minggu depan itu pidatonya, ceramahnya ini kalian akan mengumpulkan teks ceramahnya, lalu kalian akan berceramah. Nah, Mister perlu tunjukkan kriteria penilaiannya supaya nanti kalian bisa tahu. Nanti Mister kasih juga ke kalian ini. Yang pertama itu aspek yang harus diperhatikan saat kalian berceramah itu persiapan. Persiapan itu harus bagus. Kalian menguasai materinya. Lalu penyajian. Penyajian ini kalian mampu mempresentasikan dengan alami, santai tapi tanpa menunjukkan ketegangan. Itu penyajian. Lalu penampilan. Nah, penampilan pakaiannya harus bagus. Bisa ada taruh adat apakah selendang lupa tambah bagus. Pakai adat sedikit. Jadi semakin kreatif, penilaiannya semakin bagus. Lalu komunikasi nonverbal seperti biasa. Nonverbal itu gerak tangan, mimik, ya toh? Itu diperhatikan. Lalu komunikasi verbal itu pengucapannya harus jelas. Nah, terus pemanfaatan media alat bantu. Itu kalau misalnya kalian mau pakai alat bantu, boleh silakan. Soalnya saya mau tampilkan dalam bentuk ceramahnya dalam bentuk PowerPoint, taruh presentasi. Mau dilengkapi alat bantu, silakan. Alat bantu ini banyak, jadi bisa juga kayak gambar-gambar yang disiapkan supaya semakin menarik. Nah itu tergantung dari kalian. Mau tampilkan menggunakan ada gambar juga saat berceramah, itu kreatif kalian. Semakin kreatif, penilaiannya semakin bagus dan juara satu dapat mendapatkan hadiah, gitu ya. Jadi ada beberapa penilaian di mana ada persiapan, ada penyampaian penyajian, penampilan kalian, komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, lalu pemanfaatan alat bantu. Nah, itu diperhatikan. Lalu isinya. Nanti ini kita akan bagikan ke kalian untuk diperhatikan. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Kita rasa sudah jelas. Ingat tugasnya dikerjakan, waktunya 1 minggu harus diselesaikan. Minggu depan Mister terima ceramah, teks ceramah, dan kalian siap untuk mengikuti lomba. Siapa yang siap mengikuti lomba? Semangat. Siapa yang siap juara? Saya. Anak Pandeka harus menyiapkan yang terbaik. Ya? Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Mister, kita akan akhiri dengan berdoa. Mister minta Tara untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Gini.